Tenang, Pak Guru. Biar aku atasi sendiri. Sebagaimana yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Mayang Sari sedang mengembara di Desa Pinangan, yang mana desa tersebut sedang ada huru-hara. Rumah-rumah penduduk dibakar oleh gerombolan Arya Panji Kuda Sungsang, yang dipimpin oleh Tumenggung Adipati Sukatma, yang menantang Kesultanan Mataram. Pada saat itu Mayang Sari turut berduka atas masyarakat yang terdampak kecelakaan. Dengan dukungan Mayang Sari, di desa tersebut mereka pun mewarisi ilmu kepada para pemuda dan pemudi Desa Pinangan. Dengan harapan, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan biasa melawan guna membela diri. Singkat cerita, di suatu hari, Mayang Sari sedang bagi-bagi rejeki kepada anak-anak, yang rumah orang tuanya habis dibakar oleh pemberontak. Namun tidak disangka, pada saat itu, datang 3 orang pendekar, yang konon katanya akan mengajar olah yuda bela diri kepada pemuda dan pemudi di desa itu. Akan tetapi Mayang Sari melihat gelagat ketiga pendekar itu mencurigakan. Permisi dulu, Nyai. Siapa mereka? Guru olah yuda. Kampung ini berkali-kali diganggu oleh penjahat. Semua warga mengusulkan untuk mencari guru olah yuda, agar warga bisa berlatih bela diri. Dan mereka itu yang akan melatih di sini? Benar. Bagaimana? Bisa melatih di sini? Bisa? Bisa. Tapi aku mau dibayar 1 ringgit. Wah, berat kalau setiap bulan harus mengumpulkan uang sebanyak itu. 1 ringgit itu murah, Pak Guru. Untuk mengajar orang sekampung. Tidak bisa sendiri, tapi kami harus bertiga. Kami hanya bisa separuhnya saja, Kisanak. Lihat itu, Kar. Betapa cantiknya wanita itu. Betul, seperti bidadari. Siapa dia, Pak? Dia tamu kami. Sudah punya suami? Sepertinya masih sendiri. Dia datang sendiri dan kemana-mana sendiri. Baik. Aku terima permintaan Pakku. Tapi berikan dia untukku. Maksud Kisanak? Aku jadikan dia istriku. Istri yang kelima. Tidak bisa, Kisanak. Saya tidak berhak memutuskan hal ini. Dia bukan wargaku. Coba Kisanak tanyakan sendiri pada orangnya. Begitu? Iya, begitu pedenya ketiga pendekar itu. Karena menurut mereka, merasa pendekar paling sakti, ia pun sangat mudah untuk mendapatkan gadis secantik apapun. Padahal Mayang Sari sudah tahu, bahwa pendekar tersebut adalah pengikutnya Arya Panji Kuda Sungsang, yang telah membakar rumah penduduk Desa Pinangan itu. Hanya saja, pada kali ini ketiga pendekar itu tidak mengenali lagi. Sebab penampilannya yang jauh berbeda. Sedangkan Mayang Sari adalah satu komplotan mereka. Dengan berpakaian pendekar, sedangkan gadis yang sekarang jumpai adalah orang biasa. Dengan berpakaian sebagaimana pada umumnya orang Muslim. Tenang, Pak Kuwu. Apa maksud kalian? Apa kalian menginginkan diriku? Iya. Kau bersedia? Bersedia. Nyai. Tenang, Pak Kuwu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Siapa yang bisa mengambil bunga ini dari sanggulku, maka dia akan menjadi suamiku. Dan dialah yang akan menjadi pelatih di sini. Lantas apa lagi? Tidak ada. Hanya itu. Hanya itu, Kang. Kalian berdua, jangan ikut-ikut. Biar aku ambil sendiri. Ayo, nak. Minggir. Cukup, Kisanak. Kisanak tidak patut mengajar di sini. Cukup, Kisanak. Beri kesempatan pada yang lain. Ayo, lawan lagi aku. Apa kebisaanmu? Baik. Kisanak yang minta. Majulah kalian. Luar biasa. Kenapa, Pak? Anu, Nyai. Anu. Aku sendiri yang akan melatih warga Bapak.
Kumpulkan pemuda yang lincah dan kuat. Kita latih olah Yuda. Singkat cerita, ketiga pendekar itu pun berhasil dikalahkan oleh Mayang Sari. Selanjutnya, 3 hari kemudian, setelah ketiga pendekar dikalahkan, Pak Kuwu Desa Pinangan pun mengumpulkan para pemuda di Desa Pinangan itu, guna dilatih olah Yuda bela diri. Namun lagi dan lagi, pada saat itu diintip oleh ketiga pendekar tersebut, yang tiada lain pengikutnya Arya Panji Kuda Sungsang yang dipimpin oleh Tumenggung Adipati Sukatma. Kurang ajar. Wanita itu merampas rezeki kita. Dan yang lebih parah lagi, dia telah mempermalukan kita. Kita laporkan saja pada Kanjeng Adipati Sukatma. Aku dengar dia sedang mencari seorang pendekar wanita. Benar. Kita laporkan saja, supaya kita dapat hadiahnya. Ayo, kita berangkat bersama. Tidak kusangka, wargaku bisa sehebat ini. Karena Bapak mau berusaha. Jika Bapak dulu hanya diam saja, maka warga Bapak sekarang akan sama seperti dulu. Siapa menanam, akan menuai, bukan? Betul, betul. Apalagi ilmu. Kalau diajarkan, ditularkan kepada orang lain, pasti bertambah. Selanjutnya, ketiga pendekar pengikut Arya Panji Kuda Sungsang pun melaporkan kepada Adipati Sukatma, yang konon katanya sedang membutuhkan pendekar wanita. Jangan-jangan Mayang Sari. Umurnya persis, sekitar 30 tahun. Kita harus segera ke sana. Baik. Kita ke Desa Pinangan. Memang ada seorang gadis yang menginap di sini. Seorang pengembara yang sampai saat ini merahasiakan namanya. Dia seorang pendekar? Rupanya begitu, Kanjeng. Panggil dia. Suruh dia menghadap ke kemari. Baik, Kanjeng. Nyai. Nyai, ada tamu, Nyai. Maaf, Nyai. Tamu Nyai seorang adipati. Nyai disuruh menghadap. Keluarlah, Nyai. Bagaimana? Belum, Kanjeng. Hah? Tadi pagi gadis itu masih ada di sini, Kanjeng. Apakah gadis pendekar itu yang melatih rakyatmu bersilat? Benar, Kanjeng. Manusia brutal pun tidak sabar dan penasaran. Ingin segera tahu pendekar tersebut. Sehingga pada akhirnya, komplotan Adipati Sukatma pun mendobrak pintu kamar. Namun Mayang Sari tidak ada di dalam kamar. Karena sedang pergi belanja ke pasar. Bersama Ibu Kuwu. Hingga pada akhirnya manusia brutal pun menyeret Kuwu Suroso dibawa kabur dan disandra oleh orang tak bertanggung jawab. Tripuspaseta. Ya, pasti ada hubungannya antara gadis ini dengan pengacau yang membuat keonaran di perkemahan. Benar. Berarti kita berada di sarangnya. Kita harus bertindak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap Waroso. Mengerti, Kanjeng? Setuju. Pasti dia datang. Laksanakan segera. Ada apa ini? Apa salah saya? Diam! Kau telah menyembunyikan penjahat yang telah membunuh beberapa prajurit Kadipaten. Kau harus mendapat hukuman yang setimpal. Kita harus mengirim orang ke Cirebon. Lapor pada Gusti Sultan. Siapa yang berani lapor ke sana? Jalan ke sana penuh bahaya. Itu Nyai Kuwu. Ayo. Nyai, Pak Kuwu ada yang membawa. Tangannya diikat dan diseret. Entah mau dibawa kemana dia. Pak Kuwu memanggil salah seorang dari mereka, Kanjeng? Benar, Nyai. Aku tahu siapa mereka. Tenanglah, Nyai. Aku berjanji akan membebaskan Pak Kuwu. Mayang Sari jelas tahu di balik semua ini. Karena memang, pada dasarnya sebelum Mayang Sari bertobat dia adalah komplotan Mayang Sari sendiri.
Namun apa boleh buat, pada saat ini kawan jadi lawan. Mayansari pun sanggup merebut dan membebaskan kembali Pak Kuwu dari tangan-tangan Arya Panji Kuda Sungsang. Kau sekarang. Tenang, Pak Kuwu. Biar aku atasi sendiri. Pada saat itu, komplotan orang-orang jahat pun tertawa nyekakak. Karena yang dihadapi adalah seorang wanita cantik tidak ada ilmunya menurut mereka. Hingga pada akhirnya pertarungan besar pun terjadi. Namun pertarungan itu dibantu oleh Lindu Aji dan Jatmiko. Entah tahu dari mana Lindu Aji dan Jatmiko muncul. Tangkap dia hidup-hidup. Ayo, perangkapnya cepat! Sana! Tunggu! Lindu Aji. Sayang, kita tidak bisa menangkap Kalawika dan Makawulung. Ya, tapi masih bagus kita dapat menewaskan biang keladinya. Aku melihat seseorang mengenakan busana perak, ikut memerangi Antakomani juga. Tapi, kenapa mereka ikut lari? Iya, aneh memang. Tapi siapa kedua orang itu? Kisana, tunggu. Tolong tunggu sebentar. Apa? Aku ucapkan terima kasih padamu. Sama-sama. Tunggu, aku belum selesai bicara. Mau apa lagi? Siapa namamu? Bagus Sajiwo. Sudah. Belum. Di mana rumahmu? Kolong Langit. Sudah. Belum. Kolong Langit bukan rumah. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang yang sudah menolongku. Tanpa pertolongan Kisanak, pasti aku sudah ditangkap mereka. Mungkin juga sudah mati. Lupakan semua itu. Cukup. Belum. Sampai kapan? Sampai aku tahu tempat tinggalmu. Aku tidak pernah punya tempat tinggal. Permisi. Tunggu, Nyai. Kenapa belum kembali? Saya mencari Nyai. Untuk apa? Untuk mengucapkan terima kasih. Sekarang pulanglah. Kenapa dia? Dan siapa nama Nyai? Orang menyebutku pendekar perak. Pendekar perak. Saya kenal suara Nyai. Apakah pendekar perak sama orangnya dengan gadis yang selama ini menolong rakyatku? Pulanglah. Istri dan wargamu pasti senang melihatmu kembali. Mereka sudah lama menunggu. Nyai. Kiranya sampai di sini dulu. Alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita selanjutnya di episode yang akan datang. Terima kasih.